adalah pandangan, karena pintu hati, jendela hati adalah mata. Apa yang dipikirkan oleh hati, yang dibayangkan oleh hati, yang diangan-angan oleh hati, itu adalah hasil dari apa yang dilihat. Banyak lihat pasti banyak pengen. Coba lihat masterpiece pengen, lihat sinetron pengen. Banyak lihat. Mas saya kemampuan gak ada. Ya. Akhirnya mau komen gak bisa. Ya. Nggak nanya malu. Enggak. Malu. Kulul awadithi mabdahan nadharu. Semua peristiwa itu awalnya pandangan. Wajamul ham, dan mengumpulkan keinginan, mengumpulkan cita-cita yang disertai dengan penyandaran diri yang full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa berjalan karena keinginan. Tanpa keinginan hidup ini tidak akan terasa indah. Dan puncak keinginan seorang hamba adalah ilahi anta maqsud. Tujuannya Allah. Wadawamus samti, dan sering-sering diam dari sesuatu yang gak ada faedahnya dalam agama. Nyesel gak ngomong sekali, tapi kalau nyesel ngomong jutaan kali. Karena omongan gak bisa ditarik. Barang expired bisa ditarik, barang reject bisa ditarik. Tapi kalau omongan, kalau kita udah ngomong, itu nariknya nggak bisa. Minta dimaafkan tapi nggak dilupakan. Maafin ya, iya gua maafin tapi gua nggak lupa. Begitu. Alaika bitulis somti fa innahu matradun lisyaitan. Hendaknya kalian sering-sering diam. Kenapa? Karena diam itu akan menjadi penolak setan. Apa kata Syauqi yang diterjemahkan oleh almarhum Ki Haji Zainuddin MZ? Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila ucapan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Traktir. Gelas-gelas kaca kita lihat merah di pipi, gelas tamparan hilang merahnya. Jadi kalau ditawar omongan, digampar pipinya, merah nggak? Merah. Tapi kan nggak lama hilang. Iya. Tapi kalau digampar omongan, pulang lu sana orang tua lu. Kalau nggak seneng, bawa pakaian semuanya, anak lu angkut, gua ngikut. Nah. Pindahan kita. Metode kontrakan nggak habis. Wasukunul jawari, dan tenang anggota tubuh dari perbuatan sia-sia. Kenapa? Karena anggota tubuh kita yang tenang, yang tentrem, itu akan melahirkan kehusyuan, kerendah hatian, dan hati yang selalu hadir bersama Allah. Coba aja
Coba jawab azan dengan diam dibandingin jawab azan sambil kerja. Coba aja, bisa nggak? Begitu azan kita diam, jawab Allah, Allah, Allah. Dengan kita sambil kerja, nyapu kek apa kek, banyak hilang-hilangnya, banyak lupanya. Kenapa? Jawari kita nggak tenang, anggota tubuh kita nggak tenang. Tenangkan sejenak untuk bisa khusyuk dan wudhu bersama Allah. Yang kelima, adab bersama Allah adalah mubadaratul amri. Nah, ini yang kata Abi, keseriusan dalam ibadah mah gampang. Wudhu sebelum sholat. Saya dulu pernah udah maghrib baru wudhu. Kata Abi, sebelum maghrib wudhu mah. Artinya apa? Artinya orang yang suhbahnya benar bersama Allah, maka dia akan punya karakter mubadar, bersegera melaksanakan perintah Allah. Jangan kalah sama formula, jangan kalah sama reader. Masuk jam 7, jam 5 udah siap-siap. Masuk kerja jam 8, jam 6 udah berangkat. Giliran dohar jam 12, jam 1 baru wudhu. Siapa itu? Kita. Kita semua. Abang. Coba kalau dohor, asar, maghrib kayak formula. Di SP kita sama. Ya. Di SP langsung diputus kontrak sama di dunia ini. Nah, lu mah karyawan ribet, hamba ribet lu udah. Ganti sama yang lain. Waduh. Innalillahi. Jadi kalau benar suhbahnya bersama Allah, di antara adabnya adalah mubadaratul amri, bersegera melaksanakan perintah. Tidak pantas seorang mukmin memiliki pilihan yang lain kecuali dia mengedepankan pilihan Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul. Iya kan, kalau formula mah ribet, kalau ribet, Allah mah kan bisa nego. Itu begitu pikiran. Aduh. Habis kita. 3 hari. Bisa lagi ngomong bener, jangan saya. Kalau mau lebih begitu. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau yang ngasih nasihat harus mulai dari dirinya, maka akan sedikit sekali penasehat. Kenapa? Rata-rata kan gak sesuai dengan perilaku. Maka ada hadis muru bil ma'ruf, kamu harus mau nyuruh kebaikan. Fa'ilam taf'aluhu, sekalipun kamu belum bisa melaksanakan. Walaupun kita belum tahajud, ya jujur tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu nggak terpengaruh dengan perilaku kita. Kita punya perilaku nggak pernah tahajud, apalagi kita jangan nyuruh tahajud, tetap nyuruh. Coba tahu kalau nyuruh jadi malu sendiri, malu dewe. Saya gue kayak calon bibli ya, nyuruh orang ke ABC gue masih di bibli aja. Orang nyampe ke surga gue masih di jalanan. Aduh. Wajtinabun nahyi, dan yang keenam, adab suhbah bersama Allah adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang sama Allah mana? Yang diperintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dilarang ada yang haram, ada yang makruh.
Kalau orang bisa meninggalkan makruh, insya Allah bisa meninggalkan. Iya, iya. Ada itu di dalam lain. Kalau bisa meninggalkan makruh, insya Allah bisa meninggalkan yang haram. Yang makruh aja bisa ditinggalin, apa dia? Jadi kalau orang yang meninggalkan haram belum tentu meninggalkan makruh. Kita mabok nggak? Zina nggak? Alhamdulillah nggak ya? Alhamdulillah nggak? Bukan nggak? Judi? Nggak. Merokok? Iya. Nggak telah. Wih, di Bangkana menang. Kalau saya kan rokok itu makruh, maka saya bukan bakarin. Ya. Nah kalau nggak dibakar kan nggak habis. Ya tadi itu 24 jam jangan rokok. Minimal kita 4 jam lah berhenti rokok. Tidur. Waqilatul i'tirad, yang ketujuhnya adalah tidak menolak, tidak membangkang, enggak ngomel, enggak mencak-mencak alal qadari, atas ketetapan Allah. Kalau benar bersahabat dengan Allah, jangan pernah protes, jangan pernah menentang. Kalau enggak adil di sholat, gua rajin tapi begini aja. Tuh dia cuma sholat tapi motornya banyak, mobilnya banyak, ya cuma parkir banyak. Nah, Alamatul murafaqah al-muwafaqah. al-muwafaqah. Kalau udah bersahabat maka sepakat. Kalau bersahabat tapi nggak sepakat, bukan bersahabat namanya. Harus bersepakat, tentu dalam kebaikan. Alamatul murafaqah muwafaqah. Wadawamu dzikri, senantiasa zikir. Da'il i'tirad famal amru laka. Da'il i'tirad famal amru laka. Tinggalkan penentangan, pembangkangan, maka tidaklah urusan itu ada di tanganmu. Walal hukmu min harakatil falak, dan seterusnya. Waqil wa mana lagi wa mana ada hadis di tengahnya, u'budillaha birridha, sembahlah Allah dengan ridho, dengan sukarela, jangan merasa berat. Aduh, ya Rabb, ya Rabb. Fa'ilam tastati, kalau belum sanggup, ringannya ibadah, entengnya ibadah, enaknya ibadah, nyamannya ibadah karena ridho, fa fi sabri ala ma takrahu, maka bersabar atas apa yang tidak kamu sukai, itu adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Dalam hadis qudsi, anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Faman lam yasbir ala balai, maka siapa yang tidak sabar atas ujianku, walam yashkur li na'mai, tidak bersyukur atas nikmatku, walam yardo bi qadai, tidak ridho dengan ketetapanku, fal yatlub rabban siwai, maka silakan cari Tuhan selainku. Oh. Aduh. Kalau bos formula ngomong begitu, pindah ke leader. Bos leader ngomong begitu, pindah ke bela.
Bos pelak ngomong begitu, pindah ke Dinaplas. Bos Dinaplas ngomong begitu, pindah ke Kaleng. Tapi kalau Allah yang begini, kalau lu kagak ridho, kagak sabar dengan ujianku, kagak syukur dengan nikmat yang aku berikan, tidak ridho dengan takdir yang aku sudah tetapkan, ya udah silakan cari Tuhan yang lain. Diusir mentah-mentah itu. Dalam hadis yang lain, silakan keluar dari langit dan bumi. Waduh. Kita kalau diusir dari Indonesia, pindah ke Indomaret. Ya Allah ya Rabb, ini mengaji nabokin kita ini. Nabokin kita. Wa mulazamatul wa dawamuz zikri, dan selalu berzikir dengan lisan dan hati. Zikir lisan, zikir hati. Lisan berzikir, hati enggak, masih mendingan. Minimal dia enggak ngomongin orang. Hati berzikir itu afdol, afdolnya ya lisan ya hati. Allah 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 Allah. Ada orang hati aja udah Allah Allah Allah. Enggak ada orang bersuara lagi Allah Allah. Ada orang. Jangan sampai ada orang Allah Allah. Karena gila nih perkara ini nih Allah Allah. Tapi ini Allah Allah. Wah ini kayaknya. Emang ngaji sama siapa dia tuh? Aliran sesat itu. Oh itu yang bonceng ini orang kampung Bali. Yang kesembilan, wa mulazamatul fikri, dan melazimkan tafakur, merenung, berpikir. Dia pikirkan nikmat Allah yang bertubi-tubi, padahal ibadah gak ada apa-apanya. Dia pikirkan bagaimana Allah menggratiskan oksigen dan segala macam. Pikirkan itu. Lebih banyak nikmat yang diberikan daripada ibadah yang dipersembahkan. Kalau hitung-hitung, kalau istilah gaji mah kita karyawan nggak sesuai dengan kerja. Kerjanya cuma 4 jam, itu pun nggak dikerjain, tapi gaji gede. Kan mencurigakan itu. Ibadah kita mah ya Allah, cuman 25 menit kita ibadah. Iya. Iya. Johor 5 menit, Johor asar 5 5. menit. Subuh 2 menit. Subuh 2 menit. Taruhlah 25 menit kita ibadah, itu pun campur aduk sama kunjungan. Besok mau ke RW 4, besok mau ke RW 3. Sosialisasi, pendampingan, PKH. Cipratan dah kita. Wa itharul haqqi alal batil, dan yang ke-10, adab suhbah bersama Allah adalah mengedepankan, memilih, mengutamakan, mendahulukan yang hak atas yang batil, yang benar dari yang salah. Makanya kudunya kita ini enggak enak sama Allah, jangan enggak enak sama orang. Wah, gua enggak enak sama tetangga ini, baik banget. Terus lu datang, ya datang lu, gak enak gua, kan ada dangdut, ya biarin aja, gak enak kita ini. Tuh, gak enak sama orang, sama Allah masa bodoh. Kan terbolak. Ya ngasih rezeki Allah, tapi gak enaknya sama makhluk, untuk kita.
menyambung. Kan jelas ayatnya. Duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau pengen mulia, jaga dua hubungan ini, hubungan kepada Allah, hubungan kepada makhluk. Kepada Allah baik, kepada makhluk baik. Sama Allah baik, salat, ibadah. Sama makhluk, sama tetangga, sama teman, sama sahabat baik. Tegur sapa, saling kunjung mengunjungi. Tapi ketika terjadi iktirat, terjadi bentrokan antara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan makhluk, maka yang didahulukan hubungan baik dengan Allah. makhluk, tinggal makhluk. La ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Tidak ada yang namanya taat, nurut, patuh kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Itu mesti jadi prinsip itu. Jangan-jangan orang lain, masuk saudara sendiri. Istilah kasar mah baba tinggal baba, emak tinggal emak, abang tinggal abang, adik tinggal adik. Kalau udah bertentangan dengan hukum Allah. sakleknya begitu. Tapi juga jangan gampang begitu langsung. Udah baba tinggal baba, jangan. Jangan kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumu. Lupa ya? Sama. Kalau Allah dikesampingkan, bapak lebih diutamakan, anak diutamakan, usaha bisnis diutamakan, kemudian keluarga diutamakan, teman diutamakan, Allah dikesampingkan, fatarobbasu. Setelah itu tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Isarul haq alal batil. Memilih yang hak atas yang batil. Jangan dibalik, milih batil, membuang atau menyampingkan yang hak. Yang ke berapa? 12. Yang ke-12, akhlak suhbah bersama Allah adalah al-iyas anil khalqi, tidak berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk. Pasti kuciwa, pasti. Berharaplah kepada Allah. Entar Allah yang menggerakkan makhluk. Dan itu aja. Ya Rabb. Jangan diperpanjang, nanti bisa panjang. Tuh di sarahnya, kata sarahnya tuh adamul i'timad alal khalqi fi hajatika fi safar wal hadar li anal khalqa la tanfa wa la tadur. Artiin li. Kalau saya ngertinya ntar soalnya rekayasa. Artiin li. Adamul i'timad, tidak adanya bersandar alal khalqi kepada makhluk fi hajatika di dalam kebutuhanmu, fi safari di dalam perjalanan, wal hadari dan di dalam kampung halamanmu, di annal khalqa karena sesungguhnya makhluk, seluruh makhluk la tanfa'u itu tidak memberikan manfaat ya makhluk, wala tadurru dan tidak memberikan mudarat ya makhluk. Makhluk mah nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima wala radda lima wala yanfa'u jadi minka nggak ada. Sejuta dukun kumpul ingin mencelakakan kita, Allah nggak berkehendak, nggak bakalan. Sejuta orang kumpul ingin mengangkat kita, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin. Bahkan bukan sejuta, bahasa hadis mas, seluruh makhluk dari awal sampai akhir kumpul ingin menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita, dan Allah nggak berkehendak, enggak.
sebaliknya seluruh makhluk kumpul ingin mengangkat kita, kalau nggak pengen enggak. Inilah makna man khafallaha khafahu kullu syai'in. Orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Tapi wa man lam yakhafillaha, orang yang tidak takut kepada Allah, khafa kullu syai'in, dia akan takut kepada siapapun, kepada apapun. Kalau kita takut kepada Allah, maka semuanya akan takut sama kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita akan takut kepada apapun. Ketika takut kepada Allah, bos akan takut sama kita. Asli. Udah, bangun dia aja. Terserah dia. Yang penting jangan ngamuk. Ya. Berat. Tapi kalau kita nggak takut sama Allah, maka takut sama makhluk. Takut dipecat, akhirnya nggak Jumatan. Takut kena SP3, akhirnya nggak sholat. Sebab kalau gue diberhentiin, waduh, susahnya kerja nih zamannya. Telepon dari Polda ngamuk itu. Waduh. Tuh aja dia takut pada makhluk. Akhirnya hina sehina-hinanya. Hina Allah, berani melawan Allah, memilih makhluk tadi. Step by step, ini nggak langsung instan kita berubah. Minimal cipta rasa lah, berusaha untuk cipta rasa, menciptakan rasa hope dulu, pelan-pelan. Tadi 24 jam belum bisa bener full, ya 1-2 jam jangan sampai ngaco gitu. Wal yasu anil khalq wal khudu tahtal haibah, dan tawadu dengan hati, rendah serendah-rendahnya hati kita, tahtal haibah ma'allahi ta'ala, di bawah kehebatan kewibawaan Allah. Nabi Sulaiman gak pernah melihat langit, saking malu. Kalau kita bukan tenteng kamu Kan air. Aduh, awas. Ngeri rel licin. Wal inkisar tahtal haya, patah hatinya, hancur hatinya, di bawah rasa malu kepada Allah. Ya Allah, kok gede amat ini rezeki, padahal sholat gak seberapa, padahal kebaikan gak seberapa, gede amat gitu. Yang banyak ulama-ulama itu kalau dapat rezeki nangis, ini gak sebanding dengan ibadah. Dan jika pun seandainya sebanding, takut dunia doang gitu. Jadi bukan DP, langsung cash itu cash. Aduh. Dan di akhirat nggak ada, udah habis. Begitu datang ke akhirat, ya Allah mana pahala ini, kan udah kasih di dunia. Ngeri begitu. Makanya dalam hati itu kan 30 dunia, 70 akhirat. Takutnya 100% dikasih di dunia. Waduh. Di akhirat Kos. udah nggak ada apa-apa. Itu begitu tuh ulama tuh, nangis ya Allah. Tapi bukan berarti langsung begitu dapat job langsung wah nih. dunia bakar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proyek. Tahtal haya, malu. Wasukun anhiyalil kasbi thiqatan bidoman, dan kagak ngoyo bahasa kita mah ya, tenang, tentrem, enggak ngoyo. Apa ngoyo itu?
Getap apa sih? Ayo, Galau. tak. Semangat banget dah. Ya, semangat banget. Semangat banget. Usaha sampai nggak kenal waktu. Nah, orang yang suhbah, adab suhbahnya kepada Allah baik, dia tidak akan begitu. Tenang, nyantai. Kenapa? Karena thiqatan bidoman, karena dia yakin dengan jaminan Allah. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi Rizquha. Udah dijamin sama Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Suruh wa'mur ahlaka bis sholat, suruh istrimu sholat, suruh anakmu sholat, suruh ibadah. Aku tidak meminta rezeki dari kamu, justru aku yang akan memberikan rezeki kepadamu. Maka dia yakin dengan jaminan Allah. Oh, udah nyantai. Absen ya absen, apa ngaji, nyantai. Karena yakin dengan jaminan Allah. Mau rolling ya nyantai. Aduh. Nyantai. Ngaji lah kan. Ono. Tinggal ngomong sama Allah, ya Allah kalau saya di rolling jauh nggak ngaji ya Allah. Ya terserah engkau ya Allah. Aduh. Kan saya bocorin. Biar yang doain banyak. Kacau kali. Nyantai. Apa kata Syafi'i? Warizquka la yang kusuk bitta'ani. La yang kusuk ka'ata'ani wa laisa Wala yazidu al firizki al ana. Jadi rezeki kita kagak bertambah dengan getol, begitupun rezeki kita nggak berkurang dengan nyantai aja. Posting ada yang mesen, nyantai. Bungkus beli. Siap, mulai laksanakan. Masuk sih. Rezeki udah dibagi sama Allah. Udah. Ya udah. Buat saya udah. Siapin. Nih transfer aja kan lumayan. Alhamdulillah. Jadi untuk meyakinkan hati kita, semua juga punya jalan rezeki masing-masing. Betul. Lah emang apa? Masya. Bukan berarti setelah ini besok nggak dagang, nggak jualan, nggak kerja, ya salah lagi. Kalau begini, kita yakin dengan jaminan Allah. Ya, jangan salah menyikapi. Walaupun ada jaminan khusus PKB. Artinya walaupun Allah menjamin kita terus dengan ibadah. Di ibadah kagak, ngaji kagak, sholat kagak, ngomong rezeki sudah bahasa. Iya kalau mau makan ya ke dapur lah, bergerak. Masa itu sanggup boboko Bakul. Nasi nyamperin mulut kita. Dia ada ikhtiar lah. Nabi Musa disuruh ikhtiar, idrib bi asokal bahra. Wahai Musa, itu tongkat pukulin ke laut. Emang kalau nggak dipukulin nggak bisa langsung Allah buka. Allah nyuruh nabinya untuk ikhtiar, nyuruh umat juga untuk Ikhtiar. Emang nggak bisa tuh, Quraisy langsung dihancurin sama Jibril. Yang orang-orang kafir Yahudi dihancurin sama Jibril. Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah ingin memberitahu, mesti ada usaha. Nabi diberitahu untuk jihad, untuk dakwah. Tanpa dakwah, Allah sanggup membuat orang semuanya beriman.
Kan Allah ingin berikhtiar kita, usaha kita. Beda kerja dengan tawakal dan kerja tanpa tawakal beda. Capek. Kalau kerja tanpa tawakal capek. Ya tenaga ya hati. Jadi kalau kerja dengan tawakal nyantai, hati tenang. Enggak apa-apa, duit banyak, yang penting tenang hati. Alhamdulillah. Kabul. Di akhir zaman itu kan ketenangan yang langka. Makanya Allah mensifati dirinya kan simpel. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum. Kan ini bukan pokok. Orang nggak mungkin tenang kalau lapar. Dan sekalipun makan juga nggak tenang kalau nggak aman. Makanya yang ngasih makan Allah, yang ngasih ketenangan juga Allah. Deketin Allah, falyabudu robba hadzal bait. Kalau udah falyabudu robba hadzal bait, kita ibadah benar sama Allah, ntar alladzi at'amahu min ju', rezeki lancar. Wa amanahu min khauf, gak usah khawatir, mau diroli gak usah khawatir. Nggak usah. Nah, kita penutupan di Empang. Jangan gue ya. Masih kendor. Kok saya? Yang penting falyabudunya Yang benar. benar. Mau rihlata syita'i atau soif, mau hujan, mau kemarau, dalam kondisi apapun. Ada orang lagi banyak duit rajin ngaji, lagi kerek berhenti. Ada lagi kerek rajin, banyak duit Berhenti. puncak. Ya. Kalau aja kita mau udah. Kalau tapi terukur, santai tapi terarah. Wa tawakkul ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar, dan dia berserah diri kepada Allah, pasrah atas karunia Allah karena dia tahu husnul ikhtiyar itu kan. Tetap kita berikhtiar, kita berserah diri, ya Allah kenyang darimu dan saya pasrahkan kenyang itu kepadamu, tapi ikhtiarnya Tetap. makan. Yakin sembuh itu dari engkau ya Allah, tapi ikhtiarnya berobat. Cek. Husnul ikhtiar. Agar nanti tidak mengambing hitamkan Allah, tidak menyalahkan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah yang ngatur segala sesuatu. Udah tawakul, iktimad, bersandar, berkeyakinan atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. wa hadza kullu, dan semua ini yang 14 adab suhbah kepada Allah itu yang bagi ayakuna syi'araka fi jami'i lailika, itu yang menjadi way of Life. life. Artiin le. Pegangan hidup. Pegangan hidup. Itu jadi pakaian, bukan pegangan, dipakai. Kan kalau orang barang way jalan, Iya. op, lipe, jalan hidup dari. Oh, dan dijadikan ini sebagai prinsip dan pegangan hidup. Nah, kita masih muda, pegang itu. Waduh. Pandangan hidup. Ayakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika, pakaianmu
Ya baik Allah. malam ataupun Siap. siang. Malam siang tuh. Fa innaha adabus suhbah, karena yang 14 itu adalah adabus suhbah, adab suhbah persahabatan, kedekatan ma'as-sohibin bersama sang kekasih, sang teman, la yufariquka, yang tidak akan meninggalkanmu, tidak akan pernah Allah meninggalkan kita. Sedangkan wal khalqu kulluhum yufariqunaka, seluruh makhluk semuanya akan mungkin meninggalkanmu fi ba'di awqatika, pada sebagian waktumu. Di tongkrongan mungkin dia akan menemani kita ketika ngopi dan kongkok merokok, tapi saat kita pulang ke rumah dia tidak bisa menemani kita. Kalau nemenin kita usir. Nyari teman lagi senang mah banyak, ntar lihat lagi susah kita. Nyari teman lagi sehat banyak, lihat lagi kesakitan. Bisa apa namanya itu, terseleksi penyisihan. Mana teman sejati, mana teman dengan kepentingan. Maka kalau bahasa Habib, jangan banyak kepentingan, satu aja udah kepentingan Allah, udah. Jangan banyak supaya, satu aja supayanya apa? Supaya ridho Allah kita dapat, supaya Allah ridho udah aja. Tak supaya begini, supaya capek udah, satu aja udah. Ilahi anta wa ridhoka a'tini mahabbataka wa ma wa ma'rifatika Allah. Fatihah. Adabul ilmi, nanti adab tentang Ilmu. Fatihah. Oh,